Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini kita di kelas 4 akan belajar tema 5 subtema 3 tentang sikap kepahlawanan pada video pembelajaran ketiga. Check it out. Sahabat sekolah, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Lalu adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Sahabat sekolah, sebelum belajar tentang sikap kepemimpinan, kamu akan belajar bersama guru olahragamu. Kamu sudah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Kamu juga sudah paham cara mengobati memar, luka, dan lepuh. Sekarang, kamu bersama teman-teman akan mempraktikkan lagi cara menangani ketiga jenis cedera tersebut. Setelah selesai praktik, kamu bisa melakukan refleksi. Sahabat sekolah, masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Lalu bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Masa Hindu tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman. Sikap kepahlawannya mencintai rakyat, berani melawan perompak. Kemudian di masa Buddha tahun 850 Masehi ada Raja Balaputra Dewa. Sikap kepahlawanannya membangun armada yang kuat dan membangun ekonomi Sriwijaya. Kemudian pada masa penjajahan tahun 1945 Masehi, tokohnya yaitu Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Insinyur Soekarno yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berani dan rela berkorban demi negara. Sahabat sekolah, apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Untuk menambah pengetahuanmu tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api, mari kita pahami bacaan berikut ini. Gimen tinggal di Desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatnya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan, suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk kerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran hujan
tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan, ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimen menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Sahabat sekolah, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Ayo membuat periskop. Berikut ini alat dan bahan dalam membuat periskop. Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, lem atau selotip. Kemudian busur derajat, gunting, dan kertas biasa atau kertas koran. Bisa juga dengan kertas pembungkus kado. Kemudian prosedur pembuatannya, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30-50 cm, kemudian panjang dan lebarnya masing-masing. Buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Dan rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti gambar. Pastikan cermin saling berhadapan. Posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu amati gambar berikut, yaitu cara kerja periskop. Ada simbol mata, itu digunakan untuk melihat mata manusia, kemudian melihat sebuah cermin yang menghadap ke atas. Ini merupakan pantulan melalui lubang bawah. Dan karena di atas sudah ada sinar yang dipantulkan menghadap ke bawah, sehingga mata bisa melihat keadaan yang dipantulkan dari luar lewat cermin yang atas. Sahabat sekolah, setelah melakukan percobaan membuat periskop, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui dalam percobaan ini? Jawabannya, saya menemukan bahwa dalam pembuatan periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat. Yang kedua, bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop? Jawabannya, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Dan bayangan tegak seperti bendanya. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Dan bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar.
Nah, pertanyaan yang ketiga, apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Jawabannya, prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan